Halo semuanya, selamat datang di channel Ngoprek nih kak. Perkenalkan, nama saya Yoga Deva Putra dengan NIM 221354033 dari jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Elektronika dari kampus Politeknik Negeri Bandung. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang proyek akhir dari mata kuliah Sistem Kendali Digital dengan judul Implementasi Kendali PID pada Rancangan Controller Sepeda Listrik menggunakan BLDC. Jadi perancangan ini saya buat sebagai bentuk efisiensi atau implementasi dari pembelajaran yang telah saya dapatkan selama perkuliahan semester 5 ini, yaitu bagaimana sih pengaruh dari metode PID ini dalam respon untuk mengendalikan sebuah aktuator gitu. Jadi buat teman-teman sekalian yang penasaran bagaimana sih PID ini diterapkan pada proyek yang saya buat ini, dan juga bagaimana sih realisasi akhir dari proyeknya ini, tonton videonya sampai akhir dan stay tune. Oke, yang pertama itu kenapa sih harus BLDC ini yang kita terapkan metode kendali PID ini? Karena kita tahu BLDC ini memiliki efisiensi yang cukup tinggi ya, dan juga penggunaannya itu cukup luas ya. Namun biasanya itu penggunaan kontrolnya itu hanya berdasarkan dari driver yang langsung dihubungkan kepada throttle gitu. Jadi responnya itu terkadang bisa terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Oleh karena itu, metode PID ini sangat cocok untuk kita memanipulasi bagaimana sih keluaran yang diinginkan dari motor BLDC ini, sehingga penggunanya itu akan lebih nyaman menggunakannya. Selanjutnya itu, dari tadi kita ngomongin PID ya. Apa sih PID itu? Jadi PID itu merupakan singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Jadi pada bahasa mudahnya itu ini tuh suatu metode kontrol yang jadi sebuah metode kontrol yang dapat kita atur atau kita sesuaikan responnya itu sesuai dengan keinginan kita. Entah itu kita perlambat ataupun percepat, bisa juga kita buat lebih halus respon dari si kendali motornya. Karena bagi teman-teman sekalian yang sering naik motor mungkin akan kaget gitu ya kalau motor tiba-tiba digas itu langsung loncat gitu. Nah, jadi kendali PID itu sebagai salah satu cara gitu ya supaya respon dari ketika kita narik throttle itu motor nggak langsung loncat ataupun motor itu nggak limit dulu gitu ya. Oke, jadi selanjutnya itu saya akan bahas dulu mengenai diagram blok dari sistem ini. Jadi bisa kita lihat di sini kita punya set point-nya. Set point itu berupa sinyal masukan gitu ya, yang akan kita konversi atau kita gunakan sebagai referensi bagaimana keluaran yang harus diberikan kepada motor BLDC ini atau diterima oleh driver. Nah, jadi set point ini akan dihubungkan ke 3 blok diagram itu. Yang pertama ada KP atau komponen proporsionalnya, lalu ada KI atau dari error atau perbedaan responnya itu yang diintegralkan, dan KD atau derivatif yaitu yang diturunkannya. Nah, semua itu kita olah sedemikian rupa dan kita sum untuk selanjutnya menjadi input kepada driver yang akan menggerakkan motor nantinya gitu. Nah, kita berbicara soal kendali PID. Jadi dari output dari motor BLDC ini tentunya akan memberikan sebuah respon atau lebih ke feedback gitu ya. Jadi untuk PID ini kita gunakan sistem closed loop ya. Jadi respon dari yang diberikan dari aktuator itu akan kita kembalikan kepada input untuk dibandingkan. Nah,
Jadi bisa dilihat di sini di blok diagramnya itu. Jadi di output itu di MV itu kita kembalikan ke sum produk itu dengan set pointnya gitu. Jadi nantinya itu set point itu akan dibandingkan dengan respon yang telah maksudnya yang diberikan oleh komponen BLDC ini. Nah, dengan demikian jadi kita bisa dapatkan error dari sinyal itu. Nah, error itulah yang akan dihitung atau entah itu dikalikan, diturunkan ataupun diintegralkan dan sehingga nanti keluarannya itu dapat kita manipulasi gitu ya dengan parameter-parameter PID yang telah kita terapkan. Oke, selanjutnya mungkin untuk perancangan dan realisasi ya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada bagian blok baterai ya 48 volt. Lalu di depan itu di handle stang itu kita punya throttle yang akan dihubungkan langsung ke microcontroller. Ini merupakan box komponen bagian sini. Di sini ada driver motor dan juga microcontroller sebagai pemrosesnya. Lalu output dari sini tentunya akan masuk ke motor BLDC-nya ya sebagai penggeraknya gitu ya. Jadi selanjutnya itu mungkin saya akan bahas mengenai tuning PID atau kita bisa sebut pencarian parameter awal gitu ya yang akan kita gunakan di sistem kendali ini atau metode kendali ini. Jadi tuning PID itu sistemnya itu kita buat rangkaian open loop ya. Jadi nggak ada feedback dulu, nggak kayak blok diagram yang sistem kendali tadi. Jadi kalau untuk tuning itu kita buat menjadi open loop. Jadi kita berikan set point sebagai referensi berapa sih yang harus tegangan atau daya yang dikeluarkan sehingga motor bergerak itu, lalu motor itu akan memberikan langsung respon ketika diberikan set point sekian, motor akan bergerak seberapa cepat gitu. Nah dari situ kita bisa dapatkan nanti grafik atau respon antara set point dan juga jadi output dari motor itu sendiri. Nah jadi kalau bisa kita lihat di sini untuk respon dari motor ini sendiri yaitu kita ambil sebuah RPM ya. Jadi kita akan tarik garis vertikal dari titik steady state garis panjang ke sebelah kiri sampai akar pembudak itu sampai ke input stepnya. Lalu kita tarik garis horizontal di titik dimana respon dari outputnya itu akan menuju steady state gitu. Nah di situ kita akan tarik garis juga di mana respon dari outputnya itu mulai naik. Nah, jadi kita akan bagi di bagian yang cukup lebar itu ya, yang mulai naik sampai titik steady state itu sebagai parameter T. Lalu yang sebelahnya itu yang sebelum naik itu kita sebut parameter L. Ini merupakan salah satu cara mengidentifikasikan atau tuning PID dengan metode Ziegler-Nichols 1 atau ZN1. Mungkin teman-teman udah akan belajar ya sebelumnya dengan dosen-dosen sistem kendali atau sistem kendali lanjut dan perancangan sistem kendali. Nah, jadi berdasarkan hasil tuning yang telah dilakukan itu kita dapat parameter awal nih dengan nilai KP itu sebesar 11,4, lalu TI 0,1168 dan TD 0,0292. Oke, jadi si parameter-parameter PID itu kita akan inputkan kepada program atau ya perangkat lunaknya ya gitu. Program di sini saya gunakan Arduino ya. Jadi saya masukkan programnya ke Arduino IDE, itu parameter-parameter PID yang telah kita dapat sebelumnya tadi. Nah, jadi sebelum kita masukkan parameter PID ya, maksudnya kita gunakan sistem open loop pada proyek ini, dapat dilihat itu ya nilai rise time itu sangat cepat ya. Jadi
mungkin kalau langsung kita gunakan itu si motornya itu langsung jadi langsung berputar cepat gitu ya, untuk sampai ke titik set point-nya itu steady state-nya ya. Nah, setelah pengujian itu dapat dilihat di sini responnya itu lebih smooth ya. Jadi ketika set point itu diberikan, si respon dari sinyal itu dia akan naik perlahan lalu sampai ke titik steady state atau menyesuaikan dengan titik set point-nya. Jadi kalau dilihat di sini saya gunakan input step-nya itu sebesar 5 volt dari saklar ya. Di sini saya tambahin saklar tambahan untuk pengetesan. Jadi inputnya tidak dari throttle. Nah, bisa dilihat di sini untuk hasil dari tuning PID yang awal itu kita dapatkan nilai di sini ada steady state error ya. Jadi jarak antara set point dengan titik steady state dari respon output itu cukup besar ya, ada sekitar 45,44 RPM ya, karena saya konversi si sinyal itu menjadi RPM ya untuk pembacaan. Lalu untuk persen overshootnya sendiri itu tidak ada overshoot ya, bisa dilihat di sini cukup halus, dari bawah kita naik ke atas langsung steady state gitu, nggak ada sinyal yang naik ke atas dulu gitu. Mungkin nanti saya tambahkan di video contoh bentuk overshoot nih. Lalu untuk nilai rise time-nya itu sebesar 0,33 atau maksudnya 0,33 second. Nah, itu cukup disebut lambat tidak, disebut terlalu cepat juga tidak. Jadi responnya tetap responnya tetap efisien tapi lebih stabil gitu. Sebagai pengguna itu dia akan lebih nyaman ketika dikasih itu dia akan sesuai cepat tetapi tidak langsung naik gitu ya. Jadi kalau bahasa gaulnya itu ngejangkan gitu ya. Nah, yang terakhir itu settling time. Nah, jadi settling time itu lebih ke ketika si responnya itu menuju steady state, dia akan ada entah itu lonjakan atau turunan responnya sebelum menjadi benar-benar steady state. Nah, itu kan cukup mengganggu ya, karena itu bisa disebut juga tidak sebesar overshoot tapi cukup mengganggu juga, karena nanti di respon motornya itu akan terjadi seperti turunan kecepatan lalu naik lagi gitu. Itu akan cukup mengganggu kan. Kalau dilihat di sini settling time itu hampir tidak ada ya, cukup kecil sekitar 0,352 second ya. Untuk saya gunakan referensi 2% dari titik steady state. Nah, jadi oleh karena itu pada awalnya kan kita bisa lihat error steady state-nya cukup besar ya. Kalau kita coba tuning ulang ya, error steady state itu dapat dikurangi dengan menaikkan nilai KP. Tetapi resikonya itu overshoot-nya itu bakal bertambah dan juga nilai rise time-nya itu berkurang. Jadi si respon dari sinyal itu mungkin akan menjadi lebih lambat. Nah, oleh karena itu saya menggunakan cara lain, yaitu dengan memperbesar nilai KI. Nah, jadi jika nilai KI diperbesar itu steady state error itu bukan hanya dikurangi tapi akan dihilangkan. Nah, lalu tetapi nilai setting time-nya itu akan bertambah ya, cukup hanya bertambah, tidak signifikan. Overshoot juga sama saja bertambah, rise time juga, tetapi ya steady state error-nya itu akan dihilangkan bukan dikurangi. Nah, jadi untuk percobaannya itu karena di sini nilai I atau integral yang dimasukkan itu adalah TI, jadi ketika KI dinaikkan atau ditingkatkan, maka nilai TI-nya itu akan semakin mengecil. Nah, jadi di sini untuk parameter tuning ulang itu saya gunakan atau saya dapat untuk nilai KP-nya itu atau proporsional itu tetap 11,4. Lalu nilai TI-nya itu saya kurangi
cukup kecil ya, menjadi 0,005, lalu nilai TD-nya itu atau derivatifnya itu menjadi 0,0292. Nah, bisa dilihat di sini saya tampilkan respon parameter PID hasil tuning ulang. Saya gunakan input step yang sama. Nah, di sini dapat dilihat error steady state-nya itu masih cukup terlihat jelas ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan respon yang sebelumnya masih sama saja ya. Mungkin, nah dari situ mungkin kita bisa analisa ulang dengan input dari throttle. Nah, karena step ini kan inputnya itu maksudnya yang dari saklar ini kita kasih input 5 volt ya, langsung ke set point-nya itu. Nah, si responnya itu tetap tidak berpengaruh ya. Jadi kita coba gunakan metodenya yaitu dengan input dari throttle di sini. Nah, maksimal dari throttle di sini setelah saya ukur itu sebesar atau memberikan sinyal sebesar 4,2 volt ya maksimumnya. Jadi itu di bawah 5 volt atau set point yang kita gunakan sebelumnya. Nah, bisa dilihat di sini saya tampilkan respon parameter PID awal atau yang sebelumnya yang nilai TI-nya itu belum diperkecil ya. Nah, bisa responnya sangat bagus ya ternyata setelah dia coba inputnya menggunakan throttle, di mana error steady state-nya itu hampir 0% ya, ataupun apa ya, bahkan nilai rise time-nya itu lebih baik ya kalau dibandingkan dengan input yang step 5 volt ini. Nah, dan sebaliknya untuk respon parameter PID yang hasil tuning ulang sebelumnya yang nilai TI-nya itu diperkecil, nah yang diperkecil di sini bisa dilihat dia ada overshoot yang cukup besar ya. Jadi bisa dikatakan parameter PID yang awal itu sudah sangat cukup gitu baik. Nah, kenapa demikian? Mungkin bisa saya jelaskan karena kemampuan dari Arduino ini sendiri untuk mengolah data itu kurang ya gitu. Jadi untuk input 5 step itu dirasa terlalu besar ya untuk dikeluarkan respon outputnya oleh aktuator gitu. Jadi ketika kita berikan respon 5 volt itu, si output dari BLDC-nya ini tidak kuat gitu untuk memberikan feedback sebesar itu gitu. Jadi ketika kita coba perkecil set point-nya, nah si BLDC ini akan memberikan respon yang sesuai gitu, karena itu masih di bawah dari ambang maksimum dari kemampuan BLDC ini. Nah, oleh sebab itu, nah jadi parameter PID yang saya gunakan itu yang awal dengan seperti yang tadi telah dijelaskan, nilai error steady state-nya itu untuk input 5 step memang cukup besar, tetapi ketika menggunakan input throttle yaitu dengan set point-nya diperkecil itu error steady state-nya itu tidak ada. Jadi hasil yang lainnya itu cukup baik ya. Nah, jika dilihat ya, kita hubungkan dengan tabel tuning PID. Nah, di sini ketika kita perbesar KI atau dalam kata lain TI-nya itu menjadi semakin kecil, nah memang error steady state-nya itu akan menghilang, tetapi disebutkan di sini nilai settling time dan overshoot-nya itu akan bertambah. Nah, bisa dilihat ketika dengan input throttle di sini, nilai settling time-nya itu memang cukup jauh ya dari respon intinya dari respon sinyalnya ya gitu. Dari awal step itu sekitar ya cukup lama ya, ini beberapa detik ya. Nah, lalu nilai rise time-nya itu akan berkurang juga kan. Nah, dapat dilihat di sini respon output-nya itu naiknya sedikit lebih lama ya dibandingkan dengan parameter PID yang awal yang sebelum kita rubah lagi ya, sebelum kita tuning ulang. Nah, lalu untuk overshoot sendiri itu dapat dilihat ya melebihi nilai step si respon outputnya itu. Nah, jadi jika berdasarkan tabel tuning ini,
kita dapat memanipulasi terus mencari respon yang paling sesuai dengan plan kita itu berdasarkan dari apa ya namanya, jadi berdasarkan dari ya penelitian bisa disebut gitu ya, gitu. Nah mungkin selanjutnya kita akan coba demo alat atau realisasi akhir dari apa namanya ini plan ini ya. Ini merupakan percobaan respon dari PID dengan parameter yang awal, yaitu dengan nilai KP sebesar 11,4, lalu TI 0,1168 dan TD 0,0292. Oke, selanjutnya kita masuk ke serial plotter. Di sini sedikit memang ada noise yang menyebabkan adanya MP yang dituliskan. Nah, jadi untuk input step dengan parameter PID yang sebelumnya, grafiknya menunjukkan error steady state, dimana input step itu sebesar 5 volt, respon sinyalnya tidak sampai ke RPM 500. Selanjutnya percobaan menggunakan throttle dari motornya. Respon yang dihasilkannya dapat mencapai steady state dengan input kurang lebih 400 atau 4,2 volt. Untuk percobaan kedua yaitu perubahan parameter PID yang akhir, yaitu nilai KP sebesar 11,4, TI 0,002, lalu TD 0,0292. Yang dirubah itu hanya parameter TI karena sebelumnya dilihat error rate yang cukup besar. Oke, kita masuk ke serial plotter. Untuk input step sama sekali tidak ada perubahan, error steady state-nya sama dengan percobaan yang sebelumnya. Mungkin kita coba ulang. Input step-nya berupa dari saklar ya, dapat dilihat error steady state-nya masih tetap. Lalu kita coba membuat set point dari SP itu throttle. Kita langsung beri maksimum. Dapat dilihat hasilnya menunjukkan osilasi, tidak ada keadaan steady. Di input kurang lebih sama SP 4,2 volt atau 420 RPM yang ditulis. Dapat dilihat responnya menjadi sedikit tidak stabil dibandingkan hasil tuning yang pertama. Oke, jadi untuk kesimpulannya dari proyek ini adalah bahwa kita belajar kendali PID itu akan sangat efektif dalam meningkatkan performa atau respon dari aktuator yang kita gunakan gitu ya. Yang terkhusus untuk proyek ini saya gunakan BLDC ya, untuk aktuatornya itu menjadi lebih stabil untuk alat sepeda listrik ini ya. Dengan parameter tuning yang tepat, kita bisa mendapatkan respon sistem yang cepat, stabil, dan juga presisi. Lalu mungkin tips dari saya itu buat teman-teman sekalian yang tertarik mencoba sendiri, jangan takut untuk mulailah dari pemahaman dasar PID. Coba mulai dari simulasi dengan software seperti Python ataupun MATLAB, karena jangan lupa eksperimen itu adalah kunci
cobalah berbagai parameter dan perhatikan hasilnya, lalu bandingkan mana yang lebih baik. Itu intinya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Jadi itu adalah pembahasan kita tentang implementasi kendali PID untuk motor BLDC pada sepeda listrik ini. Jadi proyek ini tentunya tak lepas dari pembelajaran yang saya dapatkan selama mata kuliah sistem kendali digital. Terima kasih kepada dosen pembimbing juga Bapak Martin yang akan melanjutkan kuliahnya tahun depan. Semoga lancar. Lalu untuk rekan-rekan yang telah mendukung proyek ini, saya ucapkan juga terima kasih. Jika ada pertanyaan atau masukan tentang proyek ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman kalian yang suka elektronika. Dan sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat untuk ngoprek.